Tidak pernah membayangkan mendapatkan karir gemilang, Profesor Dr. Marlis Rahman MSc patut mensyukuri karunia Tuhan. Sempat juga mengalami kegagalan dalam perjalanan hidupnya, Marlis Rahman berprinsip selalu tekun dan mensyukuri apa yang telah diberikan Sang Pencipta kepadanya. Nama Profesor Dr. Marlis Rahman MSc tidaklah asing di telinga. Ia merupakan mantan rektor Universitas Andalas yang sekarang dipercaya masyarakat Sumatera Barat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sebuah prestasi cemerlang, namun siapa sangka prestasi pria berbintang Gemini ini pernah menjalani berbagai masa suram. Dilahirkan di Bukit Cangang, di kota sejuk Bukit Tinggi 9 Juni 1942 lalu, Marlis kecil tidak pernah berpikir akan menjadi orang besar seperti ini. Mengapa tidak? Terlahir dari keluarga sederhana, ayahnya Rahman Malin Batuah tukang pedati dan ibunya Lian hanya seorang penjual kain usang. Dengan 4 saudaranya yang lain, si bungsu ini tidak pernah bercita-cita tinggi. Masa kecil pria yang akrab dipanggil Lih ini dihabiskannya di kota kelahirannya Bukit Tinggi. Sekolah rakyat nomor 2 atas Ngarai Bukit Tinggi merupakan pendidikan pertama yang dijalaninya. Lulus dari sekolah rakyat yang sekarang setingkat sekolah dasar itu, Marlis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama nomor 4 Bukit Tinggi. Pada masa itu, Marlis mampu memperlihatkan prestasi yang baik, sehingga bisa menepati kelas 3 bagian B atau ilmu pasti. Rencana Marlis bergabung di SGB tidak didukung kakak-kakaknya, karena selain postur tubuhnya yang kecil, juga keinginan keluarganya agar Lih bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah lebih tinggi nantinya. Semenjak kecil, Marlis termasuk anak yang suka dan mudah bergaul. Hobi bertualang di alam bebas dimulainya sejak kecil, didukung lokasi tempat tinggal yang dekat dengan Ngarai Sianok, sehingga hampir setiap hari waktu luangnya dipergunakan untuk berkelana di kawasan Ngarai Sianok. Jika sekarang Lobang Jepang menjadi salah satu objek wisata di Bukit Tinggi, Marlis dan kawan-kawannya di akhir tahun 50-an telah keluar masuk Lobang Jepang ini tanpa terhitung kalinya, baik siang maupun malam hari. Kegemaran ini masih dilakukannya pada waktu dia duduk di bangku SMP nomor 4 Bukit Tinggi. Jadi mungkin sama dengan masa-masa kecil orang yang lain. Masa kecil itu mungkin masa yang paling indah dalam kehidupan. Saya dilahirkan di Bukit Cangang 9 Juni 1942, dan itu persis rumah kami itu di pinggir Ngarai Sianok. Oleh karena itu saya kalau main-main itu lebih banyak main sekitar Ngarai. Lobang Jepang itu tidak sama dengan yang ada sekarang. Artinya belum sekarang sudah dibenahi
cukup bagus kan, sudah ada lampu segala macam. Dulu enggak tuh. Kita biasanya kalau mau masuk lembah Jepang itu kita beli minyak tanah dengan kita bawa mambu, nanti kasih sumbu di atasnya dengan sabut kelapa. Nah dengan itu kita masuk ke dalam lembah Jepang. Itu berkali-kali. Sampai saya SMP masih kita lakukan itu. Tahun 1959, usai menempuh pendidikan di SMP, Marlis remaja diterima di SMA bagian B Bukit Tinggi, sekarang SMA 1. Sejak memasuki SMA, kegiatan dan konsentrasi belajarnya mulai terbagi karena banyaknya kegiatan lain di luar sekolah yang juga diikutinya secara serius dan rutin, terutama di bidang olahraga. Marlis remaja selalu mengikuti sepak bola, tinju, serta angkat berat, binaraga atau bodybuilding. Jadi begini, pada waktu saya ini di SMA ceritanya, di SD saya itu waktu lulus SD saya juara di SD nomor 2 Bukit Tinggi di Tenggarai. Sekarang udah bagus sekolahnya. Dulu itu sekolahnya lebih jelek daripada SD Impres kita sekarang ya. Hanya dinding papan dan sebagainya. SMP saya masih baik. Gitu masuk SMA, usia remaja kan. Nah umur pada kita memang umur ya anak-anak sekarang juga saya lihat juga seumur itu memang umur pancaroba gitu ya. Nah saya pada waktu di SMA itu mengikuti aktivitas ya sebagai anak muda lah ya. Di SMA saya ikut di tim kesenian Ikatan Siswa SMA B Bukit Tinggi. SMA 1 Bukit Tinggi namanya dulu SMA B. Dulu Bukit Tinggi ada SMA A, SMA B, SMA C. Saya di SMA B Bukit Tinggi, SMA Lambau sekarang itu. Ikut tim kesenian, di pengurus ISMA namanya juga saya ikut. Di samping itu saya juga mengikuti bermacam-macam kegiatan olahraga. Nah, olahraga kebetulan yang saya pilih itu agak berat-berat, yaitu olahraga tinju, kemudian angkat besi. Kalau sekarang namanya angkat berat, dulu angkat besi. Nah, dulu kemudian sepak bola yang kita. Nah, karena sibuknya berolahraga ini, sehingga waktu yang tersisa untuk belajar itu memang sudah sangat sedikit sekali.